Sebaiknya kapan sih orang tua, bunda, ayah itu membawa buah hatinya untuk berkonsultasi ya dengan dokter? Nah, waktunya itu sebetulnya sesegera mungkin setelah menemukan sesuatu yang tidak normal. Jadi misalkan kita nemu, oh kok anakku tidak sama dengan yang lainnya, kok ada bentuk bagian tubuhnya tidak normal ya, kok tiba-tiba dia kembung muntah hebat ya, atau kok tiba-tiba dia BAB-nya berdarah atau gimana. Nah, kalau menemukan sesuatu yang tidak normal, saran saya segera dulu konsultasi. Kalau memang tidak perlu operasi, pasti kami akan sampaikan. Jangan berpikir negatif dulu, jangan ketakutan dulu. Karena kenapa? Kalau itu terjadi nanti malah takut, malah jatuhnya ketemu kami sudah terlambat. Itu malah lebih susah penanganannya. Gitu. Jadi datang aja dulu ke Rumah Sakit Nuryanti, konsultasi dulu gitu. Dari konsultasi itu jadi kita bisa menentukan ya dok ya apakah perlu dibedah atau enggak gitu Betul, ya. Jadi ya. nggak perlu takut dulu, jangan parno dulu gitu loh sobat Iya. ya. Tuh, karena kesehatan anak itu penting ya, karena kesehatan anak itu bagi orang tua adalah yang utama ya dokter Betul. ya. Kalau misal lebih lambat ditangani, lebih susah gitu ya. Iya. Kasian juga nanti buah hatinya ya sakit kalau terlalu lama. Kan Sama ini tadi ya. kan nanya tentang testis tidak turun nih. Saya ulang dulu ya, karena saya sering datang belum pernah. Dapat banyak kasus ya dok soal itu. Dapatnya sering, tapi saya belum pernah yang datangnya sesuai harusnya. Oke, terlalu terlambat. Saya belum pernah ketemu datang sesuai harusnya. Harusnya itu apa? Operasi untuk menurunkan buah zakar atau testis yang di skrotum bijinya laki-laki nggak ada itu paling bagus sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun ya. Okay. Tapi saya seumur-umur belum pernah ketemu. Biasanya udah gede gitu ya dok? Rata-rata udah gede, sudah lewat, udah SMP gitu. Ya gitu. Karena itu resikonya panjang. Pernah ingat gak kasusnya Manganang, maaf ya kita nyebutnya Manganang yang atlet voli TNI, itu kan dikiranya perempuan, padahal dia laki-laki, karena dia tidak punya buah zakar. Dan kebetulan penisnya tuh bengkok ke bawah, hipospadia. Nah, kenapa sih saya mintanya, nggak hanya saya sih, semua dokter bedah anak itu nyuruhnya sebelum 2 tahun. Gitu. Kenapa? Karena fase itu paling aman diturunkan dan tidak mengganggu pertumbuhan si telur nanti. Jadi ketika bayinya membesar, telurnya juga ikut membesar. Nah, telur yang telat, misalnya datang ke saya rata-rata itu setelah 10 tahun nih, 10 tahun karena antara orang tuanya baru siap atau anaknya baru ngomong gitu. Itu memang masih bisa diturunkan, tapi resikonya adalah ketika diturunkan tidak maksimal, tidak panjang. Jadi masih agak ketinggian, jadi nanti pas diturunkan sama yang satunya tidak sama gitu loh. Istilahnya kayak tinggi sebelah. Iya, kalau orang Jawa bilang junjing gitu. Nah, itu efek pertama. Efek kedua, naik telat kadang ukurannya beda. Jadi yang sudah normal, sudah turun, bisa besar. Lebih besar daripada yang satu. Nah, yang diturunkan itu masih kecil karena telat turun gitu. Itu kalau telat. Ya, kalau apes ya tidak diturunkan, apesnya ada 2. Pertama, dia jadi meluntir. Kalau meluntir bisa, itu karena namanya torsiotestis. Nah, apes kedua nanti kalau nggak dibenerin usia 40 ke atas jadi kanker testis. Gitu. Bisa leading ke kanker bisa juga. Gitu, karena dia tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Gitu. Jadi sobat sehat, mungkin mama dan papa di rumah yang menonton live ini atau mungkin onti-onti nih yang punya keponakan boleh coba di share live ini, di informasikan juga ya ke sanak saudara dan teman-temannya, dicek kesehatan buah hatinya apakah sudah tumbuh sesuai yang seharusnya ya dokter ya, karena kalau sampai terlambat ternyata efeknya panjang banget ya, bisa sampai waktu udah dewasa sampai udah tua juga ternyata ya dok ya. Tadi kan yang kita bahas soal laki-laki ya dok ya, kalau perempuan dok? Nah, kasus-kasus penyakit perempuan juga banyak. Pertama gini, perempuan itu ya sama juga laki-laki ya. Kasus perempuan kena hernia dari kecil juga ada. Perempuan kena usus buntu juga ada. Perempuan kena tumor-tumor kayak kista ovarium atau tumor di pencernaan atau tumor di omentum, itu juga banyak sekali. Atau yang ini agak jarang ya, biasanya FAM pada perempuan itu mulai bergeser. Dulu biasanya FAM itu benjolan di payudara itu baru kena usia 25 tahun ke atas, sekarang usia 15 itu sudah mulai kena. Ya. Ada gitu. Karena kenapa? Karena memang perempuan sekarang dari gaya hidupnya. Bukan sudah mulai menstruasi pubertasnya sudah mulai maju. Ya, makanya lebih dini ya. Kita bilang dulu 17 apa 14 baru mens, sekarang 12 tahun itu sudah mens gitu. Jadi memang kasus-kasusnya bisa sampai dengan usia
perempuan tuh sudah banyak juga tuh ya. Cuma memang kasus perempuan tidak sekompleks pada laki-laki. Oke. Kecuali memang terlahir dengan tidak punya lubang anus. Nah, itu lebih kompleks. Nah, yang paling sulit saya selalu kesalahan perempuan ibu-ibu itu kalau terlahir lubang anus itu kadang tidak normal dan baru ketahuan setelah 6 bulan. Karena beda, kalau laki-laki sekali tidak terbentuk lubang anus, dia nggak bisa ee. Tapi kalau perempuan terlahir tidak ada lubang anus, kadang masih bisa ee, tapi cuma dikit-dikit. Akhirnya telat, baru tahunya setelah 6 bulan. Padahal kalau pengobatannya sejak lahir itu bisa dioperasi dan operasinya cukup sekali. Tapi kalau udah lewat 6 bulan ke atas, mungkin beberapa tahap tuh, 2 sampai 3 tahap gitu. Jadi memang pemeriksaan bayi sedari lahir itu juga penting ya dokter. Nah, bayi dari lahir tuh moms itu ada yang harus dicatat ya. Pertama gini, kalau bayi baru lahir, tolong dicatat itu Apa aja yang lahir. harus dicek nih? Yang pertama ya, apa aja yang harus dicek pada bayi lahir.